Baik, teman-teman, kembali lagi bersama saya di dalam channel Pintar Matematika. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan lanjut ke materi mengenai persamaan logaritma. Di dalam persamaan logaritma itu ada beberapa bentuk dasar, di mana bentuk-bentuk dasar ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu, sehingga nantinya akan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Baik, bentuk dasar yang pertama di sini ada A log fx sama dengan A log b. Maka di sini fx sama dengan p, ya. Yang kedua, jika ada bentuk A log fx sama dengan A log gx, maka nilai fx sama dengan nilai gx. Jika ada bentuk A log fx sama dengan c, maka fx itu sendiri adalah A pangkat c. Ini adalah fungsi inverse, ya, kebalikan dari fungsi logaritma. Kemudian kalau ada bentuk gx log fx sama dengan c, maka fx sama dengan gx pangkat c. Ini juga sifat inverse dari persamaan logaritma, ya. Kemudian kalau ada bentuk A log fx sama dengan B log fx, maka di sini nilai fx ini sama dengan 1. Baik, teman-teman, kita langsung ke contoh soal, ya. Dengan banyak berlatih soal, maka teman-teman akan menguasai soal-soal yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Di sini ada setengah log x kuadrat min 3 dikurangi setengah log x sama dengan min 1. Berapakah nilai x yang memenuhi? Oke, kita coba jawab, ya, teman-teman, ya. Kita tulis soalnya dulu. Setengah log x kuadrat minus 3 dikurangi dengan setengah log x sama dengan min 1. Ini kan bilangan pokoknya sama, ya. Maka bisa kita tulis bagaimana? Maka bisa kita tulis setengah log x kuadrat minus 3 per x, seperti ini, ya, sama dengan, nah, min 1 ini bisa kita tulis apa? Setengah log setengah pangkat min 1, ya. Karena setengah log setengah itu kan 1. Oke. Nah, di sini ada setengah log, di sini juga ada setengah log. Berarti apa, teman-teman? Berarti ini namanya bisa kita tulis x kuadrat dikurangi 3 per x, ya, sama dengan setengah pangkat min 1. Kita lanjut. Nah, x kuadrat min 3 per x sama dengan setengah pangkat negatif 1. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 1, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, ini x-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita bisa menulisnya x kuadrat min 3 sama dengan 2x. Atau kita kalikan masing-masing ruas dengan x, ya. Sekarang 2x ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. X kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. Maka apa? Kita cari nilai x, ya. Kita cari dua buah bilangan, kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan itu negatif 2, tetapi kalau dikalikan sama dengan negatif 3. Betul, negatif 3 plus 1. Ini artinya x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Jawabannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Jawabannya berarti yang A, ya. Jika x log 3 sama dengan 0,4, maka x-nya berapa, gitu, ya. Oke, kita coba jawab.
Kita tulis soalnya terlebih dahulu. X log 3 sama dengan 0,4. Oke. 0,4 kita ubah ke bentuk pecahan. X log 3 sama dengan 4/10. 4/10 kita sederhanakan. Berarti berapa? X log 3 sama dengan 2/5. Nah, X log 3 sama dengan 2/5. Kita ubah ke bentuk eksponen ya. Ini menjadi berapa? Ini menjadi X pangkat 2/5 itu sama dengan 3. Oke, betul ya. Kebalikan dari logaritma itu adalah pangkat. Nah, supaya pangkat 2/5-nya ini hilang, maka kita kalikan, maka kita pangkatkan. Kita pangkatkan masing-masing ruas dengan 5/2, sehingga bisa ditulis seperti ini. X pangkat 2/5 ini kita kalikan dengan 5/2. Ruas kiri dikalikan dengan 5/2, ruas kanan juga harus dikalikan dengan 5/2. Ini boleh ya, seperti ini ya. Nah, 2/5 dikalikan 5/2 itu kan jadinya 1. X pangkat 1 tetap sama dengan X. Jadi X sama dengan 3 pangkat 5/2. Sama saja 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat setengah. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat setengah itu sama dengan akar 3. Oke. Jawabannya berarti yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi 8 pangkat X plus 1 sama dengan 24 pangkat X min 1. Kita coba kerjakan ya soal ini ya. Jawab. Kita tulis dulu 8 pangkat X plus 1 sama dengan 24 pangkat X min 1. 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga menjadi 2 pangkat 3x plus 3. Betul? Oke. 24 di sini. 24 ini berarti apa? 3 dikali 8. Ini dipangkatkan dengan x min 1. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 3x plus 3 sama dengan 3 pangkat X min 1 dikali dengan 2 pangkat 3X min 3. Seperti ini ya. Ini kan 2 pangkat 3 dikalikan dengan X min 1. Jadi 3X min 3. Sekarang yang bilangan pokoknya sama itu kita jadikan satu ruas. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 3X plus 3 ini per 2 pangkat 3x min 3 ya. Ini sama saja, sama dengan 3 pangkat x min 1. Oke, kita lanjutkan di sebelah kanan. Ini kan bilangan pokoknya sama, kemudian dipangkatkan ya. Berarti pangkatnya ini dikurangi. Berarti apa? 2 pangkat 3x kurangi 3x habis. 3 dikurangi min 3 sama saja ditambah 3. Berarti 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat X min 1. Seperti ini ya. Oke. 2 pangkat 6 ini sama dengan 64. Sama dengan 3 pangkat X min 1. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk logaritma. Ini menjadi berapa? 3 log 64 ya sama dengan X min 1. Seperti ini ya. Nah, ini sama saja 3 log 2 pangkat 6 ditambah 1 sama dengan X ya.
min 1-nya pindah ruas jadi plus 1 ya. Kemudian 3 log 2 ini kan menjadi 6 dikali 3 log 2 ditambah 1 sama dengan X. Jadi jawabannya yang mana? 1 ditambah 6 kali 3 log 2. Jawabannya adalah yang C, nilai X-nya itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal berikutnya. Berapakah nilai X yang memenuhi bentuk ini gitu ya. Oke, kita coba jawab. Kita cari nilai X-nya. Di sini ditulis 2 log 2 pangkat X plus 1 ditambah 3 sama dengan 1 plus 2 log X. Nah, seperti ini ya. Nah, maka ini 2 log X ini kita pindah ruas ke ruas kiri, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 2 log 2 log dalam kurung 2 pangkat X ditambah 1 ditambah 3 kemudian dikurangi dengan 2 log X itu sama dengan 1. Seperti ini ya. Nah, ini kan ada 2 log, di sini ada 2 log. Maka ini bisa kita bagi dengan ini menggunakan sifat logaritma. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Ini ada sama dengannya. Kita tulis 2 log. Nah, di sini 2 log dalam kurung 2 pangkat X ditambah 1, kemudian ini ditambah 3, ya, ini dibagi dengan X, ya, sama dengan 1, seperti ini ya, teman-teman ya. Yang bentuk ini dibagi dengan X ini. Nah, sifat logaritma. Nah, sekarang ini ada 2 log sekian, ini sama dengan 1. Maka kita jadikan bentuk eksponen terlebih dahulu. Dijadikan bentuk eksponen jadinya berapa? Ini menjadi apa? Oke, kita tulis di sini ya. Ini berarti 2 pangkat 1 ya. 2 ini pangkatkan 1 sama dengan berapa? Sama dengan ini 2 log 2 pangkat X plus 1 ditambah 3 ini dibagi dengan X. Seperti ini ya. Ya, 2 pangkat 1 sama dengan bentuk ini. Oke. Ini kan berarti apa? Ini berarti 2X sama dengan 2 log dalam kurung 2 pangkat X plus 1 ditambah 3. Seperti ini ya. Nah, dari bentuk ini kita bisa nyatakan lagi ke bentuk eksponen ya. Jadi apa ini? Ini menjadi 2 pangkat 2X. Ini sama dengan 2X plus 1 ditambah 3. Nah, seperti ini ya. Sehingga logaritmanya hilang. Ini sama dari sini ke sini. Ini menggunakan sifat logaritma. Inverse dari logaritma kita pangkatkan ke bentuk pangkat seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa sederhanakan 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat X dikali dengan 2 ditambah 3. Seperti ini ya. Nah, misalkan kita jadikan bentuk 2 pangkat X ini jadi P. Maka ini menjadi apa ini? Persamaannya. Betul. Persamaannya ini menjadi P kuadrat sama dengan 2P ditambah 3. Atau kita jadikan satu ruas.
P kuadrat minus 2P minus 3 sama dengan 0. Maka di sini apa? Maka di sini kita cari nilai P-nya. Ya. Berapakah? Kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan itu adalah 2, tetapi kalau kita kalikan sama dengan min 3. Berapa bilangannya? Ya, min 3 ditambah 1 ya. Min 3 ditambah 1 min 2. Min 3 dikali min 1. Min 3 dikali 1 min 3. Oke, berarti ini nilai P sama dengan 3 atau P sama dengan min 1 ya. Kita kembalikan ke pemisalan tadi. P itu kan 2 pangkat X. Maka kita tulis 2 pangkat X sama dengan 3. Ya kan? 2 pangkat X sama dengan 3. Maka apa di sini? Maka di sini X sama dengan 2 log 3. Oke. Karena di sini P sama dengan min 1. Berarti apa? 2 pangkat X sama dengan min 1. Ini tidak ada nilai yang memenuhi. Nah, berarti jawabannya apa? X sama dengan 2 log 3. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada X pangkat 2 log X sama dengan 16. Kita coba mencari nilai dari 4 log X kuadrat. Kita tulis dulu bentuk X pangkat 2 log X sama dengan 16 ini ya. Nah, bentuk ini menjadi seperti apa teman-teman? Ini kalau diubah ke dalam bentuk eksponen, ini menjadi apa? 2 log X itu sama dengan apa? Itu sama dengan X log 16 ya. Bentuk ini ya, pangkat ini 2 log ini kan pangkatnya, itu sama dengan X log 16. Oke. Dari sini bisa kita tulis seperti apa ini? 2 log X sama dengan X log 2 pangkat 4. Nah, seperti itu ya. 2 log X sama dengan X log 2 pangkat 4. Maka apa ini sih? 2 log X sama dengan 4 ini kan kita turunkan. Jadi 4 dikali X log 2. Seperti ini ya. Maka apa? Maka di sini bisa kita tulis 2 log X sama dengan 4 dikali 1 per kebalikan dari X log 2 ini. 2 log X. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan di sebelah kanan. Kita misalkan 2 log X itu sama dengan P. Kita misalkan 2 log X sama dengan P. Oke. Maka di sini apa? P itu sama dengan 4 dikali 1 per P. Seperti ini ya. Atau sama dengan P sama dengan 4 per P. Nah, kita jadikan, kita kuadratkan. Ini berarti P kuadrat sama dengan 4. Atau P sama dengan plus minus 2. Oke, kita kembalikan ke bentuk awal. P itu kan 2 log X ya. Jadi 2 log X sama dengan 2 atau 2 log X sama dengan min 2. 2 log X sama dengan 2 itu artinya apa? Ini artinya X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 2 log X sama dengan min 2, maka artinya X sama dengan 2 pangkat min 2 atau
1/4. Jadi jawabannya X sama dengan 4 atau 1/4. Jawabannya ini yang B. Oke. Kita lanjut kita tulis dulu soalnya. X log X plus 2. Ini kan 3-nya bisa di atas ya. Dikurangi X log 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0. Seperti itu ya. Setelah ini bagaimana? Ini kan ada bentuk pengurangan ya. Ini bilangan pokoknya sama. Berarti bisa kita tulis seperti ini. X log X plus 2 dalam kurung di sini per 8 ya. 2 pangkat 3 kan 8. X log X plus 2 per 8 ditambah X log X pangkat 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada X log, terus ditambah di sini ada X log. Berarti apa? Ini bisa kita kalikan yang fungsinya X log X plus 2 per 8. Ini kita kalikan dengan X ini. Sama dengan 0. Nah, kita tulis di sebelah kanan ya. Jadi ditulis apa di sini? X log dikalikan ya, X kuadrat plus 2X per 8 sama dengan 0. Ini kalau kita ubah ke bentuk eksponen, maka menjadi apa? X pangkat 0 sama dengan X kuadrat plus 2X per 8. Itu ya. X pangkat 0 itu kan 1. Jadi 8-nya di atas, 1 kali 8, 8. Ini sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, kita tulis ya. Kita pindah ruas, X kuadrat tambah 2X minus 8 sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan 2, kalau dikalikan sama dengan 8. Betul. Plus 4 min 2. 4 dikurangi 2 itu 2. 4 dikali min 2 sama dengan 8. Berarti jawabannya apa di sini? Jawabannya di sini X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. X sama dengan min 4 ini tidak memenuhi ya. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 2. Karena kalau kita masukkan nilai min 4 di sini, min 4 tambah 2, itu hasilnya min 2. Min 2 itu negatif. Logaritma fungsinya itu, fungsi di sini itu harus positif ya. Jadi min 4 itu tidak memenuhi. Jawabannya adalah C, 2. Baik teman-teman, untuk soal-soal mengenai persamaan logaritma cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi, kita akan membahas materi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih.